Dulu berarti mungkin peraturannya baru ya. Kalau dulu kan kita bayar jasa, otomatis kita cuma 2 minggu. Peristiwanya saya cuma bayar 250 waktu itu. Kemudian 2 minggu apa seminggu saya udah ditarik lagi ke sini. Tapi teman saya ada beberapa yang dia nggak bisa kembali ke sini, padahal dia udah bayar jasa. Oh begini, nah itu saya jelasin. Terkadang kita nggak tahu kan undang-undang di sini seperti yang dibilang dia, ada undang-undang yang W29 atau H80 atau begini begitulah. Saya sendiri kurang paham biar nggak salah. Dia lebih mematuhi. Tahu asal tanda tangan seperti itu ya. Jadi kalau udah masuk ke seperti itu harus mengikuti blacklist walaupun dibikinin visa kerja. Contohnya si Ongki mahasiswa kita dulu seperti itu udah masuk nggak bisa masuk ke Turki seperti itu karena dia sendiri juga nggak tahu kena jasanya di mana seperti itu. Nah contoh-contoh yang seperti itulah yang kira-kira yang dirimu omongin itu tadi kenapa dia nggak bisa masuk. Itu berarti peraturan baru ya Mbak? Bukan peraturan baru, sebenarnya dari dulu pun ada. Untung-untungan ya kalau mau keluar pasti aja tanda tangan itu juga intinya begitu. Makanya yang jelas lebih baik nggak usah pakai visa holiday, intinya seperti yang benar. Kalau pas untung baik orang-orang imigrasi yang di airport dia ya yang benar aja, tapi kadang-kadang ada orang yang memang nggak suka sama orang asing. Iya benar. Petugas dipersulit dikasih ini supaya dia nggak balik lagi deh, supaya negara kami agak terlalu orangnya seperti itu. Itu walaupun pakai visa kerja pun dia tetap nggak bisa, dia harus mengikuti berapa tahun dia depo. Sekarang ada pertanyaan nih Mbak, yang satu dia udah nikah di sini 1 tahun, nikah agama, dan dia cuma dikasih kertas selembar aja. Jadi dia belum punya kartu ikamet yang king itu. Nah itu bagaimana itu? Dia udah resmi bisa punya ikamet atau enggak itu? Udah setahun prosesnya Mbak. Dia punya surat nikah nggak? Ada. Bukan, dia nikah agama. Itu nggak bisa. Berarti itu posisinya dia kacak ya? Iya, dia posisinya kacak. Jadi harus pulang? Iya, karena dia sah secara agama, bukan ke pemerintahan. Karena kita hidup sekarang ini ya memang agama untuk akhirat, ke pemerintahan harus kita jalanin mau nggak mau sekarang ini. Iya benar. Intinya dia kacak selama 1 tahun, jadi suaminya nggak menguruskan gitu ya. Tapi suaminya bilang dia udah bayar. Bayar pas begitu dia daftar ikamet untuk istrinya, dia bayar. Tapi istrinya cuma dikasih kertas selembar aja. Nah, kan setelah berarti udah ngurusin resident permit. Iya. Udah bayar semuanya. Dan itu tetap harus diikutin. Itu pun juga ada kesempatan kena maksudnya kesempatan kena reject juga ikametnya. Ya entah itu dari dokumennya yang kurang, entah itu memang dari pas masuknya yang saya bilang tadi ke kepolisian yang nggak suka orang asing. Bisa juga ada dia kena pasal apa di imigrasinya. Banyak alasannya di reject. Oh berarti itu Semisalkan Mbak Ida nikahnya udah sah secara kepemerintahan, udah ada dokumen dari pemerintah gitu. Nah, kesempatan beliau dapat resident itu lebih tinggi. Lebih gampang, lebih tinggi lagi. Kecuali memang ini peristiwanya yang nanya ke saya itu dia 1 tahun nikah agama, cuma dikasih selembar sama suaminya, katanya sudah dibayar, dan sampai detik ini dia nggak punya visa yang pink itu, karena dia pengen pulang ke Indonesia gitu. Saya bilang nanti saya tanya dulu. Berarti intinya walaupun punya suami Turki, tetap ikamet itu kita bisa aja disebut ilegal ya. Iya. Juga orang-orang yang salah misalkan dengan mereka pikir mereka menikah di sini, setelah itu mereka gampang untuk bekerja juga salah. Apalagi untuk orang-orang yang pendatang tanpa ada ikatan apapun, maksudnya tidak menikah, tidak mahasiswa ataupun ini dengan visa holiday, itu juga salah. Karena yang namanya ikamet itu tidak bisa untuk bekerja. Ikamet itu
adalah izin tinggal. Nah, itu atau gini apa permit ya, Ya, untuk kayak tinggal, KTP kayak kita. KTP. Tapi bukan untuk bekerja. Tapi kalau ikamet yang biru itu juga ikamet KTP yang biru untuk bekerja itu jelas sudah bisa untuk tinggal, karena nggak mungkin kita KTP Indonesia Jakarta, itulah intinya kan nggak mungkin. Iya. Jadi itu contohnya lah seperti itu. Dan apabila sampai ketangkep, paling bos tidak bertanggung jawab, 1, 2 dia akan dibawa ke intinya penjara lah atau Ya. tamu. Ya, aku tahu. Itu kalau yang bosnya akan bertanggung jawab, dia akan cepat membelikan tiket. Jadi tergantung tiketnya. Kalau tiketnya cepat, ya kalian cepat keluar dan dipulangkan dengan jasa 5 tahun misalkan di deport. Tapi kalau nggak ada yang ngurusin, maksudnya apalagi pemerintah Indonesia kan nggak mungkin tahu dia bekerja ditangkap kecuali dapat laporan dari kepolisian, ini anakmu ada yang ketangkap, itulah ya, orang ada yang ketangkap gitu, seperti itu. Nah sebenarnya kasihan juga kan pemerintah, nggak dikeluarin gimana seperti itu. Ataupun ada keluarganya belikan tiket. Jadi seberapa lama tiket itu atau seberapa cepat tiket itu datang, sebegitulah dia langsung bisa keluar seperti itu. Kalau gini, kemudian dia ngurus, misalkan dia nikah nih, udah nikah di sini, ternyata dia tidak memproses visa ikamet itu sendiri. Ya, terus dia juga nggak nikah negara. Nah, kira-kira bagaimana dia harus ke Indonesia atau bisa cikis-giris keluar? Tergantung dari kita orang Indonesia kemana yang bisa keluar. Itu kan kita bisa lihat di internet ya, di Google, kemana-mana yang kita butuh bisa gimana caranya. Cikis-girisnya itu bisa keluar masuk lagi, baru ngurus ikamet, terutama ya ada surat nikahnya yang lebih akan gampang karena dia disponsori suami. Seperti itu. Tapi kalau untuk nikah tanpa surat, misalnya nikah agama, itu saya bilang seperti tadi, untuk untungan gitu. Jadi bukan berarti nggak bisa, tapi bukan berarti mudah juga. Ya, artinya perjuangan. Untung-untungan. Tapi kalau yang udah ada suami itu akan lebih gampang, karena disponsori koja, artinya suami. Seperti itu. Nah, kalau misalkan nih kita ketangkep atau kita deportasi, atau misalkan posisinya saya tahu saya ilegal, saya mau pulang ke Indonesia, berarti untuk peraturan sekarang tahun ini kita harus bayar jasa berapa, dan kira-kira saya dapat blacklistnya berapa lama? Itu tergantung saya. Ini aja, nggak usah lah kita lama. Dirimu kesini dengan visa holiday, sedangkan visa holidaymu udah habis, sedangkan dirimu ngeplay, kan? Akhirnya red, 2 bulan lagi red. Kadang orang berpikirnya, oh saya jasanya cuma 2 bulan, karena 2 bulan nggak keluar. Sebenarnya jasa itu udah terhitung dari dirimu masuk. Berarti 3 bulanan gitu ya? 3 bulan. Kadang-kadang orang salah seperti itu. Jadi kalau masalah berapa bayarnya, saya tidak tahu. Karena itu tergantung dari pihak keimigrasian di sini. Yang jelas terhitung itu dari seandainya gini, dirimu visa kerja 1 tahun nih, terus habis itu ternyata dirimu di sini kaca lagi 1 tahun. Nah itu dirimu itu udah masuk di saat kamu kapan di IPTAL. Berarti bisa setahunan itu? Bisa 2 tahun pun, karena saya juga pernah punya kasus. Kasus seperti ini, anaknya kesini dengan visa kerja, udah pegang kartu biru, dan ternyata untuk tahun depannya alasan bosnya saya tidak bisa memperpanjang visanya lagi, karena hotel nggak mau orang asing. Tapi kalau kamu mau tetap di sini, kamu bisa kerja di sini tanpa visa. Nah setelah itu anaknya datang ke saya, Mbak minta tolongnya, saya nggak mau pulang, saya punya cowok di sini. Nah maksudku dia minta tolong ke aku untuk bikin ikamet, karena tak lihat gininya masih kartunya itu masih lagi 2 bulan masih berlaku. Jadi saya nggak ngecek di gini, ini juga pengalaman saya. Ternyata anak itu udah kaca 1 tahun dengan visa kerja. Kenapa? Baru kita tanyakan, ternyata dia baru datang sampai sekarang, maksudnya sampai dia berhenti kerja tidak pernah dibayar si Gorta. Peki pembe kart ikamet kartıdır. Gördüğünüz gibi. Evet. İkamet kartlarının tek bir özelliği var. Sadece Türkiye'de oturma izni sağlar. Çalışma izni belgesi yerine geçmez. Fakat elimizdeki mavi kart çalışma izni belgesidir. Bu ikamet yerine de geçer ve SGK'lı olma durumunuzda bununla beraberdir.
Bu bir Türkiye'nin her yerinde geçerlidir. Türkiye'ye her tarafta yani normal bir Türk vatandaşı gibi işlem yapılır. SGK'sı yapılır ve arkasında da şöyle bir yazı vardır. Der ki bu çalışma izni belgesinin geçerliliği yabancının çalışacağı adres, alacağı görev ve ücret bilgileri internet adresinde kayıtlıdır. Ve ayrıyetten bu çalışma izin belgesi geçerli olduğu sürece ikamet izni yerine geçer diye yazar. Bütün herkesin bileceği nokta bu. Fakat bunda sadece ve sadece ikamet yani Türkiye'ye giriş çıkışınızda kolaylık sağlar ama çalışmanıza imkan vermez. Çalışma imkanı olduğunda eğer çalıştığınızı sizi polisler tarafından belgeledikleri takdirde otomatikman bu iptal edilir ve işte o zaman sınır dışı kararı ortaya çıkar. Ama bu elinizdeyken çalıştığınız süre içerisinde kartınız olduğundan dolayı size kimse ne bir şey sorabilir ne de bir engel sağlatabilir. En önemli nokta bu. Mavi kart ve pembe kart. Ama Türkiye'de benim pembe kartım var ben çalışırım diye düşünenler yanlış işlem yapar. 2021 izin akhirnya 1307/2022. Itu tuh sebenarnya tuh bisa di cancel kapan aja sama pihak perusahaannya. Oke. Ada juga mungkin salah satu alasannya mereka tuh nggak mau bayar CGK-nya, nggak mau bayar pajaknya, nggak mau bayar CGK-nya gitu. Jadi cuma kelihatan formalitas saja kan kita orang yang datang baru sini kan pasti nggak tahu ya, pasti dia lihatnya oh ya tali semua izin saya Masih tahu masih tahun 2022, tapi dia tuh nggak tahu kalau aktif atau enggaknya tuh nggak tahu. Nah jadi tuh ada oknum dari perusahaan-perusahaan yang nggak benar gitu, mereka tuh nggak pengen bayar CGK-nya mereka, BPJS-nya mereka, pas dia datang langsung di cancel, udah dikasih aja gitu. Jadi kelihatan aktif tapi itu pun juga ada kasus sebetulnya gitu. kan sebetulnya ada aplikasi yang dibuka. Saya kan udah dapat aplikasinya, jadi kita tahu ya per bulan itu kita dibayar atau enggak. Itu bisa di download e-devlet namanya. Ada juga buat teman-teman yang ini informasi penting buat teman-teman yang punya calisma izin. Ada juga di internet juga bisa dilihat calisma izin saya aktif atau enggak. Itu bisa dilihat sekarang. Ada aplikasinya? Bukan aplikasinya langsung ke internet. Ada situsnya aja. Ada siklusnya. Nanti saya kasih tahu ya. Oke. Siap. Kasus yang pernah saya dengar, kalau berurusan sama polisi, itu polisi punya hak untuk cancel itu. Walaupun kita sudah punya itu ya. Dan itu tahu aktif atau enggaknya tuh cuma yang bisa tahu cuma pihak kepolisian dan pihak imigrasi. Dan cara untuk mengecek di internet itu sampai sekarang saya masih belum tahu. Polisi kan kalau buat resident permit kan harus ada address kita tinggal di sana. Kadang ada oknum yang bantuin orang asing buatin ini pakai address sembarangan gitu. Gitu. Pas dicek polisi di address itu dan nggak ada orangnya, nggak ada orang yang sesuai di resident permit di kartu ini nggak ada orangnya, otomatis langsung di cancel sama polisi. Dalam artian kadang udah keluar kartunya, tapi ada sesuatu maksudnya mungkin polisi curiga atau gimana, dia dengan sendirinya menurunkan timnya ke beberapa daerah yang orang-orang yang dicurigain misalkan, mungkin karena ya maaf, mungkin karena dia teroris dan lain sebagainya, pencurigaannya seperti itu kan bukan cewek cowok aja semua bisa jadi, itu menurunkan tim tanpa kita tahu. Nah, kalau dilihat addressnya itu nggak ada, dengan sendirinya namanya asal coret aja, ini cancel yang kita sendiri tidak tahu, walaupun kita tidak berbuat. Iya, padahal kartunya udah ada di kita, jadi bisa tiba-tiba tidak aktif gitu. Saya ingin kerja di Turki, dia udah urus semua visa kerjanya, udah siap berangkat gitu. Nah, kan kebanyakan perusahaan besar itu menggunakan jasa human resource consulting. Dan perusahaan konsulting itu nggak sembarangan. Perusahaan konsulting itu harus punya izin kerja,